Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kalian menontonnya kapan. Kembali lagi di channel saya, Hadi Kisyanto, dalam pembelajaran matematika. Insya Allah memudahkan, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi 3, di mana ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Oke, langsung saja. Dimensi 3. Ini dia. Ya, ini peta konsep dari dimensi 3 tentang apa saja yang akan kita pelajari, yakni ada kedudukan. Ya, kedudukan titik, garis ataupun bidang, lalu jarak dari titik ke titik sampai jarak dari garis ke bidang dan seterusnya. Kemudian akan mempelajari juga mengenai proyeksi dan sudut. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai dimensi 3, kita perlu mengetahui dulu apa itu proyeksi. Proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis yang dituju. Artinya apa? Artinya misalkan ada sebuah segitiga seperti ini. Apabila saya tarik garis dari titik C ke garis AB, itu tidak harus membagi AB sama panjang, tapi dari titik C itu saya tarik garis ke garis AB, itu dia akan membentuk sebuah garis tegak lurus. Itulah yang disebut dengan proyeksi. Lalu apa selanjutnya? Kita juga harus menguasai tentang rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, maka ini sudah tidak saya tuliskan. Dan rumus luas segitiga. Oke, dalam dimensi 3 ini ada aksioma garis dan bidang. What this is? Apa itu aksioma? Aksioma itu merupakan pernyataan yang dianggap benar tanpa harus ada pembuktian. Jadi dianggap benar karena ini merupakan pernyataan dari para ahli. Oke, dalam geometri ruang ada 3 buah aksioma yang dianggap penting. Yang pertama, aksioma 1, melalui 2 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Betul ya. Jadi apabila ada ada dua titik A dan titik B, kemudian titik itu saya tarik garis, maka dia hanya bisa dibuat menjadi satu garis lurus saja. Aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Ya, ini juga jelas betul ya. Apabila ada garis dan bidang mempunyai 2 titik persekutuan, 2 titik potong pada bidang tersebut, maka garis itu ya semuanya terletak pada bidang yang disebut. Aksioma 3, melalui 3 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Oke, jadi minimal bidang itu adalah 3 buah titik. Dari 3 buah titik itu kita tarik garis. Dari garis itu apabila kita gabungkan menjadi sebuah bidang. Oke, kita lanjut ke definisi titik. Ini di sini misalkan ada titik A, titik B, titik C, itu notasinya terserah, notasinya sembarang. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran ya. Titik itu tidak mempunyai ukuran. Kemudian kumpulan dari beberapa titik, kemudian apabila saya hubungkan itu akan menjadi sebuah garis ya. Sebuah garis di sini yang dimaksudkan adalah sebuah garis lurus, dapat diperpanjang sekehendak kita. Lalu selanjutnya ada bidang. Bidang adalah sebuah permukaan rata yang tentu batasnya. Seperti apa contohnya? Nah, ini ada bidang alfa, kemudian di sebelahnya itu ada bangun ruang kubus. Dari contoh kubus itulah kita bisa menentukan ada beberapa bidang dalam kubus, yaitu kubus memiliki 6 bidang. Apa saja? Ya, bidang A, B, C, D, kemudian bidang
EFGH, bidang ABFE, dan seterusnya ya. Next, kita masuk ke kedudukan titik, kemudian garis dan bidang itu dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan titik ya. Kedudukan titik atau posisi titik terhadap garis dan posisi titik terhadap bidang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lainnya. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan pertama. Lanjut. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Jadi ini ada dua macam, titik terletak pada garis. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka disebut titik A itu terletak pada garis G. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi garis G-nya pada saat kita tulis itu melalui titik A. Kemudian kedudukan titik terhadap garis yang kedua, titiknya di luar garis. Titiknya di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Seperti ini. Next, kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua. Yang pertama, titik terletak pada bidang, berarti titiknya itu nempel pada bidang atau dilalui oleh bidang. Gambarnya seperti ini. Nah, yang kedua, titik di luar bidang. Titik di luar bidang, jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, maka titik B dikatakan berada di luar bidang beta. Oke. Ilustrasinya atau gambarnya ada di sebelah, itu bisa dipahami ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kedudukan garis terhadap garis yang lainnya. Ya, kedudukan garis terhadap garis lainnya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi kedua garis itu berpotongan, bisa jadi kedua garis itu sejajar, bisa jadi kedua garis itu bersilangan, bisa jadi pula kedua garis itu berimpit. Seperti apa contohnya? Oke, yang pertama, dua garis berpotongan. Dua buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Ya, titik persekutuan yang dimaksud itu adalah titik potong. Jadi dua garis itu memiliki titik potong, memiliki titik temu. Dalam geometri bidang, titik persekutuan itu disebut dengan titik potong antara kedua garis. Contohnya seperti ini. Di poin A, garis G dan H itu berpotongan di titik A, itu titik persekutuannya. Kemudian yang kedua, itu ada dua garis berimpit. Berimpit itu seperti dua garis yang bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Itu ada di poin B contohnya. Itu seperti satu garis. Padahal itu ada dua garis, tapi kita tumpuk. Ya, ada garis G dan garis H menjadi satu. Selanjutnya ada dua garis sejajar. Dua buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Jadi kita perpanjang sepanjang apapun garis G dan garis H, itu dia tidak akan pernah berpotongan. Seperti itu. Selanjutnya, dua garis bersilangan. Dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Ya, ini tidak berpotongan, tidak pula sejajar. Jadi bersilang. Dia tidak memiliki titik potong, seperti di poin D gambarnya. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap sebuah bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya paling minimal mempunyai
dua titik persekutuan. Apabila ada titik A dan titik B, kemudian kita tarik garis menjadi garis G, itu pasti garis itu nempel ya, atau terletak pada bidang alfa. Oke, bisa juga apabila kedudukan garis terhadap bidang dia terletak di luar bidang apabila hanya memiliki satu saja titik, pada bidang tersebut. Jadi bisa saja si garis itu menusuk bidang. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang di dalam ruang ya, atau kita bayangkan sebuah bangun kubus ya, itu bidang dengan bidang dapat berpotongan atau dapat pula sejajar ya. Di dalam ruang atau di dalam kubus tadi, kita bayangkan sebuah bangun kubus, dua bidang atau lebih disebut sejajar jika bidang-bidang tersebut tidak mempunyai garis persekutuan. Sama seperti garis juga tadi. Kemudian, sedangkan jika bidang-bidang tersebut mempunyai garis atau titik persekutuan, maka bidang-bidang tersebut disebut berpotongan. Ya, jadi ada dua macam ini untuk kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, nanti untuk contoh-contohnya seperti apa akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk itu, pertemuan ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.